Ya, udah Mas. Kayaknya aku dulu yang buka kali ya, biar Mas Ya, Atmadi nanti langsung ke langkah-langkahnya. boleh. Ya. Eh, Masa nggak ada sih nama anggota kita di sini? Nanti aja lah. Nanti perkenalan nih. Atmadi Abram. Oh ya, udah diubah namanya ya. Ya, kita mulai ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paham. Oke, terima kasih teman-teman untuk menyempatkan diri hadir untuk tugas UTS kita dalam mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Di mana di sini kita akan melakukan analisa terhadap studi kasus yang diberikan di soal UTS. Untuk yang pertama-tama, perkenalkan saya Arwan, kemudian ada Mas Bayu Prakoso dan Mas Atmadi Abram. Nah, di sini kami melakukan tugas analisa ini secara berkelompok sesuai dengan instruksi yang diberikan dari soal UTS. Nah, di sini untuk deskripsi untuk sistem peminjaman buku di suatu perpustakaan. Nah, pada saat pendaftaran, identitas anggota diserahkan ke petugas untuk dicatat. Jika belum terdaftar, lalu dibuatkan kartu anggota. Nah, proses peminjaman diawali dengan menyerahkan kode buku pinjaman dan kartu anggota ke petugas administrasi perpustakaan. Kemudian petugas akan memeriksa buku yang dipinjam. Jika ada, buku pinjaman akan dicatat pada catatan peminjaman buku dan kemudian dibuatkan bukti peminjaman buku untuk peminjam. Kartu buku disimpan petugas dan buku beserta bukti peminjaman diterima peminjam. Sistem ini harus dapat menghasilkan laporan peminjaman untuk pimpinan dan daftar pengeluaran buku untuk bagian pengadaan. Kemudian buku-buku yang tersedia diperoleh dari bagian pengadaan. Untuk langkah-langkah dan beberapa tahap selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Ahmadi Abram. Dipersilakan, Mas. Baik, terima kasih Mas Arwan. Saya akan melanjutkan untuk langkah-langkah. Yaitu yang pertama adalah identifikasi entitas. Yang kedua, tetapkan kebutuhan fungsional atau requirement. Yang ketiga, data apa yang perlu disimpan. Yang empat, buat diagram konteks dengan mengacu pada nomor satu dan 2. Kemudian yang kelima, gambarkan di FD level 0 dan level 1 bila perlu sesuai nomor 2. Oke, untuk yang pertama yaitu identifikasi entitas. Di sini ada 3 entitas yaitu anggota, bagian pengadaan, dan pimpinan. Untuk yang kedua, tetapkan kebutuhan fungsional atau requirement, yaitu cari DT anggota 1.0, rekam DT anggota 1.2, cetak kartu anggota 1.3 itu masuknya ke 1.0 pendaftaran untuk prosesnya. Kemudian rekam DT buku 2.0, cari dan tampilkan status buku itu 3.0. Oke, selanjutnya rekam peminjaman masuknya 4.1, cetak bukti peminjaman 4.2, update buku 4.3, itu masuknya 4.0 peminjaman. Kemudian cetak daftar pengeluaran buku 5.1, cetak laporan peminjaman 5.2, masuknya di 5.0 pelaporan. Yang kedua, data yang perlu disimpan, yaitu ada anggota, buku, dan peminjaman. Kemudian untuk diagram konteksnya, diagram konteks sistem peminjaman buku, bisa kita lihat di sini ada diagramnya. Yang pertama, untuk alurnya itu ada anggota. Anggota ini akan eh,
akan meminjam buku. Kemudian menuju ke sistem peminjaman buku itu akan memverifikasi apakah sudah mempunyai ID anggota atau belum. Apabila belum, akan dibuatkan ID anggota, kartu anggota. Nah, ketika sudah ada kartu anggotanya, eh, pada sistem peminjaman buku akan menuju ke menginfokan ke bagian pengadaan buku untuk diverifikasi untuk bukunya apakah ada atau tidak. Apabila sudah didapatkan buku yang diinginkan, di sini akan keluar ID buku ke sistem peminjaman buku. Nah, apabila telah ditemukan bukunya, eh, sistem peminjaman buku ini akan mengeluarkan bukti peminjaman kepada anggota. Dan juga selain dari bukti peminjaman ke anggota, akan mengirimkan membuat laporan peminjaman. Di sini laporan peminjaman bukan ya, mungkin salah ketik ya, penjualan. Nah, penjualan ke peminjaman ke pimpinan. Oke, mungkin itu saja dari saya. Mungkin akan dilanjutkan ke Mas Bayu Prakoso. Ya, terima kasih Mas Atmadi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan gambar DFD atau data flow diagram pada level 0. Jadi di diagram ini ada tiga buah entitas. Yang pertama ada anggota, kedua ada pimpinan, dan ketiga ada bagian pengadaan. Lalu ada juga kelima proses yang ada pada di sistem, yaitu ada proses pendaftaran, lalu ada rekam data buku, lalu ada cari dan tampilkan status buku, yang keempat ada proses peminjaman, dan yang kelima ada proses pelaporan. Lalu di sini juga ada tiga buah tabel yang digunakan untuk menyimpan data dari hasil kelima proses yang ada. Yang pertama tabel anggota, lalu ada tabel peminjaman, dan yang ketiga ada tabel buku. Untuk flow diagramnya, yang pertama akan dijelaskan dari entitas anggota terlebih dahulu. Jadi entitas anggota eh, melakukan proses pendaftaran pada sistem, yang mana hasil dari proses pendaftaran ini datanya akan disimpan ke dalam tabel anggota. Nah, ketika sudah tersimpan, eh, akan ada proses pengambilan data yang sudah tersimpan ini, lalu datanya itu akan diberikan kepada anggota berupa kartu anggota. Nah, kartu anggotanya ini terdiri dari nomor anggota dan sebagainya. Lalu ketika anggota sudah mempunyai kartu anggota, seorang anggota ini bisa melakukan pencarian buku yang ingin dipinjam. Di proses ini eh, akan kalau misalkan bukunya ada, maka anggota bisa melakukan peminjaman, bisa melakukan proses peminjaman. Nah, ketika sudah melakukan proses peminjaman, hasilnya akan disimpan ke dalam tabel peminjaman. Lalu dari tabel peminjaman eh, akan dibuatkan sebuah laporan. Jadi akan masuk ke sistem pelaporan. Nah, sistem pelaporan ini mempunyai dua output. Jadi yang pertama ini akan membuat laporan peminjaman yang akan dikirimkan kepada pimpinan, dan yang kedua sistem pelaporan ini akan membuat daftar pengeluaran buku
yang akan diberikan kepada bagian pengadaan. Nah, untuk entitas bagian pengadaan, eh, mereka bisa melakukan rekam data buku. Jadi, untuk sistem list buku yang ada itu bersumber dari bagian pengadaan setelah dilakukan rekam data buku. Nah, setelah dilakukan proses rekam data buku, maka hasil akan disimpan ke tabel buku yang nantinya dari tabel buku ini bisa juga ditampilkan pada sistem untuk pelaporan dan juga untuk ditampilkan status bukunya yang gunanya nanti untuk dilihat oleh anggota untuk melakukan peminjaman. Eh, Mungkin seperti itu ya untuk di FD level 0-nya. Berikutnya ada di FD level 1, proses 1.0. Di sini menjelaskan lebih detail. Jadi di sini ada tiga subproses dari proses yang pertama tadi. Jadi pertama itu bagian registrasi ya, bagian pendaftaran. Jadi pertama ada anggota yang mencari data anggotanya. Kalau data anggotanya ke, oh sorry, pertama cari data anggota, lalu rekam data anggotanya. Ketika sudah direkam, nanti hasilnya akan disimpan ke tabel anggota. Nah, lalu dari tabel anggota ini, data yang sudah tersimpan di tabel anggota, kemudian dicetak di kartu anggota, yang nantinya kartu anggota akan diberikan kepada anggota. Baik, proses selanjutnya di FD level 1, proses 4.0. Di sini merupakan subproses dari proses nomor 4, yaitu proses peminjaman. Jadi ketika data bukunya ada, maka bisa melakukan proses peminjaman yang nantinya proses peminjaman ini eh, akan disimpan ke tabel peminjam. Nah, dari tabel peminjam, datanya akan diproses lagi untuk mencetak bukti peminjaman dan juga untuk mengupdate bukti peminjaman. Di sini juga ada data tabel buku. Yang tabel buku ini juga akan diproses, diambil datanya pada saat proses rekam peminjaman dan juga pada saat proses cetak bukti peminjaman. Dan untuk melakukan rekam peminjaman itu dilakukan oleh anggota yang datanya berasal dari tabel anggota. Untuk tabel peminjaman ini eh, akan diambil datanya pada proses update bukti peminjaman, yang mana yang diupdate itu merupakan data buku, dan nanti ketika sudah diupdate akan yang nantinya tabel buku ini ketika sudah diupdate akan dilakukan update data pada proses bukti peminjaman. Baik, selanjutnya ke proses 5.0. Ini ada proses pelaporan ya. Jadi ada dua subproses. Yang setelah proses peminjaman tadi, data, sorry, tabel peminjaman akan diambil datanya oleh proses 5.1, yaitu proses cetak laporan, yang nantinya laporannya ini akan diteruskan kepada pimpinan berupa laporan peminjaman. Nah, cetak laporan ini juga akan mengambil data dari tabel buku. Nah, di tabel buku ini juga akan diambil datanya
pada saat proses cetak daftar pengeluaran, yang mana daftar pengeluaran ini akan diberikan kepada entitas bagian pengadaan. Eh, dari nomor 4 mungkin itu saja. Saya kembalikan ke Mas Arwan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Atmadi dan Mas Bayu. Untuk bagian 5 ini, pemodelan data atau diagram IR. Di sini ada 3 tabel ya, kalau bisa kita lihat ini anggota, peminjaman, sama buku. Nah, di masing-masing anggota ini ada beberapa kode anggota, nama anggota, tanggal lahir, dan tanggal daftar anggota di perpustakaan tersebut. Nah, di sini cara membacanya itu anggota bisa melakukan peminjaman satu atau lebih. Jadi relasinya itu bisa satu anggota bisa melakukan banyak peminjaman. Nah, dari tabel peminjaman ini bisa melakukan banyak peminjaman. Jadi satu kali peminjaman bisa memiliki melakukan peminjaman satu atau lebih dari satu atau lebih buku yang akan dipinjam dari perpustakaan. Bisa lebih dari satu buku. Nah, ini bukunya. Jadi relasinya itu one to many dan ini many to many. Dari pinjaman ke buku, buku ke peminjaman, sedangkan anggota ini bisa melakukan peminjaman lebih dari satu buku dan melakukan beberapa kali peminjaman. Baik untuk yang nomor 5, kemudian yang nomor selanjutnya, nomor 6. Nah, di sini ada kamus data. Nah, kamus data di sini data store dan aliran data. Nah, di sini data store ada tabel ya, tabel anggota, buku, dan peminjaman. Di mana di tabel anggota ini ada kode anggota, nama anggota, tanggal lahir, tanggal daftar. Ini dari tabel anggota ini primary key-nya itu merupakan kode anggota dan di tabel buku ada kode buku sebagai primary key-nya dan di pinjaman, tabel pinjaman ini ada nomor pinjam sebagai primary key. Di bagian B ada ID anggota, nama anggota, kartu anggota sebagai primary key-nya itu dari kode anggota tadi. Info status buku, itu ada kode buku. Ini merupakan primary key juga dari buku. Kemudian ada kode buku pinjaman. Nah, ini turunan ya, turunan dari buku tadi. Kemudian ada bukti pinjaman, nomor bukti, kode anggota, dan tanggal peminjaman, dan seterusnya. Kemudian ada daftar pengeluaran buku. Yang nomor 7 ada laporan peminjaman. Nah, ini kamus data yang ada di database ya, yang nanti akan dibuatkan dalam bentuk tabel. Nah, keterangan kamus data di sini ada kode anggota. Ini tipe datanya ini bisa karakter atau varchar minimal 10. Oh, kode anggotanya ini 10 karakter. Karena bisa huruf, bisa angka. Kemudian nama anggota ini merupakan karakter juga. Ini minimal 1, maksimal 25. Kemudian tanggal lahir, date ya, kalau di tipe datanya. Stoknya ini numerik, hanya angka 1 sampai angka 9. Kemudian karakter yang dipakai ini alfanumerik. Jadi ada alfabet, baik itu kapital atau huruf kecil, dan angka, dan tanda baca. Ini ada tanda garis miring, kemudian numerik 0 sampai 9. Nah, spesifikasi proses.
Nah, di sini ada pseudocode untuk melakukan proses dari satu dan seterusnya. Yang pertama, nama proses untuk 2.0 ini, rekam data buku, di mana inputnya itu ID buku dan table buku. Di ID buku, di table buku, outputnya itu table buku. Deskripsinya itu begin, ini kita akan melakukan open table buku, input ID buku, kemudian kita melakukan validasi. Jika tidak valid, maka akan ditampilkan pesan. Kemudian jika itu valid, maka akan dilakukan perekaman ke table buku. Nah, and if, kemudian tabelnya di close. Yang selanjutnya prosesnya itu 4.1 rekam peminjaman. Inputnya itu kode buku pinjaman, tabel buku, tabel anggota. Nah, outputnya tabel peminjaman. Nah, deskripsinya begin, open tabel buku, anggota, peminjaman. Nah, input kode buku yang akan dipinjam, kemudian divalidasi ke tabel buku dan anggota. Jika tidak valid, maka tampilkan pesan. Jika valid, maka rekam ke tabel peminjaman. And if, dan kemudian close table. Yang selanjutnya nomor 3, nama prosesnya itu cetak laporan peminjaman. Inputnya kode buku pinjaman, tabel buku, dan tabel anggota. Outputnya itu laporan peminjaman. Deskripsinya, begin, open tabel buku, anggota, peminjaman. Input periode laporan, saring data peminjaman, while not e-off peminjaman, jika yang selanjutnya nama proses 5.1 cetak laporan peminjaman. Input kode buku pinjaman, tabel buku, tabel anggota, dan output laporan peminjaman. Deskripsinya begin, open tabel buku, anggota, dan peminjaman. Input periode laporan, saring data peminjaman, while not end of file peminjaman, maka do baca record peminjaman, search ke table buku, simpan ke table temporer, di mana table temporer ini digunakan untuk melakukan tampilan, hanya ditampilkan di display atau akan dilakukan cetak laporan. Kemudian and while close table. Kemudian yang keempat, nama proses itu update buku. Input table pinjaman table buku, kemudian output table buku, deskripsinya begin, open table buku peminjaman, get kode buku dari peminjaman, search ke table buku, harusnya di sini table buku ya. Search ke table buku, hitung stok. Nah, di sini ada kalkulasinya sama dengan stok dikurang jumlah pinjam. Nah, jumlah pinjam di sini maksudnya stok dari buku tersebut akan dikurangi dari jumlah peminjaman yang sudah ada. Kemudian rekam dan update stok, close semua table, dan end. Yang terakhir, nama prosesnya itu cari data anggota. Inputnya ID anggota, table anggota. Outputnya hasil pencarian. Deskripsinya begin, open table anggota, input ID anggota yang akan dicari, kemudian while not end of file anggota, jika if ID anggota sama dengan ID table anggota, then tampilkan data anggota. Jadi maksudnya
Jika ID anggota itu ditemukan di ID table anggota yang sudah didaftarkan, maka ditampilkanlah data anggota. Else, jika tidak ada, data tidak ada, maka and if, and while, close table anggota, dan end. Jadi nanti ditampilkan tidak ada list dari anggota tersebut pada saat ingin melakukan peminjaman. Baik, cukup untuk penjelasan dari kami, penyampaian dari analisa studi kasus yang diberikan. Terima kasih kepada teman-teman, Mas Bayu, Mas Atmadi, dan terima kasih ke Bu Cian, Romadona Hasoltin, Eskom Mkom atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Mohon maaf saya mewakili teman-teman jika dalam penyampaian ada salah-salah kata yang kurang berkenan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.